yang selalu menjadi bagian dari kita ta'amilkan bersama, wabil khusus segenap ta'amil Masjid Baitul Nur, Masjid Agung Baitul Nur Kabupaten Blora yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Arif Rahman, yang mudah-mudahan Allah terus memanjangkan usia beliau dengan disertai kesehatan yang paripurna sehingga bisa berkhidmat untuk masyarakat secara sempurna. Yang kami hormati Bapak Haji Rosikun SAG MSI selaku Kepala Kantor Pemenang Kabupaten Blora. Yang kami hormati Ketua PJNU Kabupaten Blora atau yang mewakili dan segenap jajaran pengurus PJNU Kabupaten Blora, Ketua LTM PJNU Kabupaten Blora, dan segenap jajaran pengurus, teman-teman LTM dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan yang hari ini turut hadir. Teman-teman kami juga pengurus harian LTM BWN Jawa Tengah hadir di sini. Sekretaris kami Mas Hadi Joko Santosa yang sudah haji 9 kali, kira-kira nanti haji lagi atau tidak kurang tahu, insya Allah haji lagi. Dan kemudian yang hadir di sini diberikan kita haji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa segenap forkomping dari Danramil maupun dari Kapolres Kabupaten Blora yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita bersama. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Pertama, mari kita ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tanggal ini Allah memberikan kesempatan kita, pada jam ini Allah memberikan kesehatan kepada kita. Pada waktu ini Allah mempersilahkan kita berwajah dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang penuh dengan keberkahan di Masjid Agung Baitul Nur, yang dalam makna filosofisnya Baitul Nur berarti rumah yang penuh dengan cahaya. Mudah-mudahan Kabupaten Blora selalu diliputi dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudahkan segala agenda-agenda Kabupaten Blora sehingga masyarakat mengamini bahwa Kabupaten Blora semakin maju dan meningkat. Salawat dan salam dan mudah-mudahan kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang barangkali hadiah terindah akan kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan qaidah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hadirin yang kami muliakan, pada hari ini kami mengapresiasi pada apa yang telah dilakukan oleh teman-teman LTM Kabupaten Blora yang telah mengupayakan bagaimana kegiatan planisasi masjid bersejarah dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga ini adalah bagian dari sanggung atau modal untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan lembaga taklim masjid pada bentuk yang lain yang lebih bisa mengena untuk masyarakat. Kami telah berupaya keras bahwa LTM BWNU Jawa Tengah memberikan 9 program pokok setidaknya. Di antara program itu adalah planisasi masjid, labelisasi masjid, pemberian prasasti masjid. Kalau kami itu kebanggaan kami tidak terhingga kepada LTM Kabupaten Grobogan sekali lagi, juga sebagai koordinator ex-Karesidenan Pati untuk beberapa kegiatan diantaranya planisasi, karena memang pionirnya Kabupaten Grobogan sudah sampai 1.300 planisasi masjid para kiai. Ini kiainya Kiai Mustaqim, Ketua LTM Grobogan.
kami bertemu dengan pengurus PJNU Grobogan. Mereka merasa bangga karena masjid-masjid yang ada di Kabupaten Grobogan sudah banyak sekali yang sudah terafiliasi secara resmi dengan organisasi masjid NU-nya. Dan tugas ini bukanlah tugas yang ringan, karena butuh personalisasi yang memang harus humble, mau meluangkan waktu yang banyak sampai tadi malam dia mustahil katanya pulang jam 2:30 lalu harus melakukan perjalanan untuk menghadiri acara kita pada pagi hari ini di Kabupaten Grobogan. Maka ketika kami harus mengatakan terima kasih, tidak cukup kami hanya mengatakan terima kasih. Kami mendoakan kepada segala teman-teman LTM khususnya yang telah berupaya keras sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berjalan, dan ini untuk yang kesekian kali untuk setiap kabupaten kota diberikan pelanisasi masjid bersejarah. Sebelumnya sudah diberikan pelanisasi masjid bersejarah di Kabupaten Grobogan, LTM Kabupaten Grobogan, Rembang, LTM Kabupaten Rembang juga sudah melanisasi Masjid Agung Kabupaten Rembang. Beberapa waktu yang lalu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian Masjid Agung Pati juga sudah dilakukan pelanisasi masjid bersejarahnya. Lalu di Kabupaten Demak ada Masjid Ismail Budo yang didirikan pada tahun 1820. Di Kabupaten Grobogan juga ada masjid yang merupakan Masjid Tiban, didirikan oleh Wali Songo sekitar tahun 1400 sekian. Dan alhamdulillah pada hari ini Masjid Agung Kabupaten Grobogan yang pernah didirikan pada tahun 1722. Kalau angka 1722 berarti angka yang sudah sekian lama, 3 abad lamanya masjid ini berdiri kokoh memayungi masyarakat Kabupaten Grobogan, mendampingi kegiatan religius dan bagian dari tugas utama dari Rasulullah membangun kota peradabannya bukan dari pasar, bukan dari ibu kotanya, tetapi dari Masjid Madinah. Maka sesanti yang harus kita gali dari itu semuanya, masjid pilarnya adalah huruf mim, sin, jim, dan dal. Kami yakini sepenuhnya khidmat kami di LTM harus memakai santi ini. Ada mikot sebagai bentuk pentasarufan makna dari ini. Kita berdiri di mana hari ini, kita berkhidmat di mana, kita memulai dari mana, maka kita harus ingat jati diri kita sebagai seorang muslim, dan itu adalah masjid. Yang kedua, melihat pada huruf sin yang artinya bahwa sifar, nilai nol atau tazkiyatun nafs dalam jiwa sebagai seorang muslim harus diupayakan sedemikian rupa agar bisa berkhidmat kepada masyarakat dengan baik tanpa pamrih apapun. Kemudian ada huruf jim yang artinya di sana bahwa Allah ingin melihat kesungguhan kita. Jiddun li'amalina, kesungguhan seluruh amal kita. Apakah benar-benar untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Memakmurkan masjid berarti membangun sebuah potensi kita mendapatkan pahala yang besar. Dan yang terakhir adalah huruf tan. Seluruh yang kita lakukan harus berupaya dalam khair,
sesuatu yang baik, mengajak fastabiqul khairat. LTM PPNU Jawa Tengah dengan 9 program, salah satu di antaranya pelagisasi adalah menjaga nilai-nilai sejarah dari masjid itu agar bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Nanti juga ada program untuk wisata religi dari masjid ke masjid, yang itu harapannya juga akan bisa melestarikan, menghidupkan dari warisan para leluhur kita, sehingga kita bisa meladaninya dengan jauh lebih baik. Kalau si Allah barangkali sudah tenar, kita ziarah wali songo. Tapi siapa sangka bahwa sesungguhnya yang menjaga komunitas terkecil dari seorang muslim adalah para kiai musola, para kiai masjid, dan seringkali mereka terlupakan. Termasuk di antaranya muassis dari Masjid Agung Baitul Nur Kabupaten Blora ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan kubur dan diberikan nikmat kubur kepada beliau muassis pendiri Masjid Agung Baitul Nur ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, kami berharap bahwa setelah planifikasi kegiatan-kegiatan LTM di Masjid Baitul Nur ataupun NU di Masjid Baitul Nur ini bisa berjalan lebih bagus dan lebih meningkat lagi. Kami bersyukur bahwa planifikasi ini hanya bagian dari upaya untuk mendasari semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh NU agar bisa bermakna. Kemarin sudah dilakukan seperti yang disampaikan dari PCNU Kabupaten Blora, tata kelola pengeras suara masjid, yang ini harapannya kami mengambil sedikit peran yang belum pernah dilakukan oleh NU, bahkan di tingkat PBNU. Kita ambil peluang itu dan dari pengeras suara masjid, dan alhamdulillah ini sudah sampai pada angkatan yang ketiga. Setiap angkatan kira-kira ada 70 sampai 80 orang. Berarti kalau 3 angkatan 3 kali 70 orang ada 200, sebuahnya mana? Ini harapannya akan mengangkat kuat ke masyarakat, membantu satu dengan yang lain. Dan seperti yang disampaikan dari PCNU, bahwa Kabupaten Blora Masjid Agungnya perlu diperhatikan. Alhamdulillah kemarin Pak Sekda melalui wakil sudah menyampaikan, Pak Sekda sudah atensi. Mudah-mudahan ini bisa segera untuk melaksanakannya. Apalagi hadir di sini Bapak Bupati, insya Allah dapat atensi agar segera mendapatkan perhatian Tuhan. Bapak Sudarjono selaku pengajar juga sudah kami sampaikan, apabila memang waktunya longgar agar bisa langsung memantau. Dan kemarin kegiatan pelatihan ini sekaligus nanti akan dibagikan dari Kabupaten